Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kalender Masehi adalah peta jalan yang kita anggap mutlak. Kita merencanakan masa depan, merayakan ulang tahun, dan mencatat sejarah berdasarkan kotak-kotak tanggal yang tersusun rapi dari Januari hingga Desember. Namun, video ini membuka tirai waktu untuk mengungkapkan sebuah kebenaran yang sering terlupakan. Kalender kita bukanlah sebuah penemuan instan yang sempurna, melainkan sebuah artefak hidup yang tumbuh dari rahim peradaban Romawi kuno. Ia adalah sebuah palimpsest naskah yang ditulis ulang berkali-kali, di mana mitos para dewa, ambisi para kaisar, dan perhitungan para astronom saling bertumpuk selama ribuan tahun. Kisah ini bukanlah sekadar tentang angka dan tanggal. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia mencoba menaklukkan konsep waktu yang abstrak. Dari kebingungan musim dingin yang tak bernama hingga presisi matematika Paus Gregorius. Evolusi kalender adalah cerminan dari evolusi pemikiran manusia itu sendiri. Mengapa tahun baru tidak selalu dimulai di bulan Januari? Mengapa nama bulan ke-9 kita memiliki arti 7? Dan kemana perginya 10 hari yang hilang dari sejarah manusia pada tahun 1582? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tersembunyi dalam lapisan sejarah yang akan kita gali. Sebuah perjalanan dari Romulus sang pendiri kota hingga dunia modern yang kita huni saat ini. Bagian I, era Romulus dan tahun 10 bulan zaman permulaan. Pada mulanya, di masa-masa awal berdirinya kota Roma yang legendaris, waktu diukur dengan cara yang jauh lebih sederhana dan pragmatis. Menurut tradisi dan legenda yang dicatat oleh para sejarawan Romawi kuno, kalender pertama diciptakan oleh Romulus, pendiri mitologis kota Roma. Namun, kalender ini sangat asing bagi kita yang hidup di zaman modern. Ia bukanlah siklus yang utuh, melainkan sebuah fragmen waktu yang hanya terdiri dari 10 bulan. Kalender Romulus memiliki total durasi 304 hari saja. Ia dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Desember. Struktur ini mencerminkan prioritas masyarakat Romawi awal yang agraris dan militeristik. Tahun dimulai ketika salju mencair dan kehidupan dimulai kembali, baik di ladang pertanian maupun di medan perang. Bulan-bulan penuh Plenimensis, 4 bulan memiliki panjang 31 hari. Bulan-bulan cekung Cavimensis, 6 bulan sisanya memiliki panjang 30 hari. Namun, ada sebuah lubang besar dalam sistem ini. Salusi antara 304 hari kalender Romulus dengan tahun matahari yang sebenarnya sekitar 365 hari, menyisakan periode kosong sekitar 50 hingga 60 hari. Periode ini adalah puncak musim dingin, waktu di mana tidak ada aktivitas pertanian yang bisa dilakukan dan tidak ada perang yang bisa dikobarkan. Bagi Romulus dan rakyatnya, waktu ini dianggap mati. Hari-hari ini tidak memiliki nama, tidak dihitung dalam administrasi negara, dan dibiarkan berlalu begitu saja, sebagai masa tunggu yang gelap sebelum siklus kehidupan dimulai. Lagi di bulan Maret, penamaan bulan pada masa ini sangatlah simbolis. Bulan pertama, Martis, didedikasikan untuk Mars, dewa perang sekaligus pelindung pertanian. Ini adalah pernyataan filosofis bahwa bagi Roma, keberanian untuk berperang dan ketekunan untuk bertani adalah awal dari segalanya. Bulan-bulan berikutnya, seperti Aprilis, Maius, dan Junius, diyakini terkait dengan dui-dui kesuburan dan pertumbuhan. Namun, mulai dari bulan ke-5 hingga ke-10, imajinasi mereka tampak lebih praktis. Mereka menamainya hanya berdasarkan urutan angka dalam bahasa Latin. Quintilis bulan ke-5, Sextilis bulan ke-6, September bulan ke-7, dari kata Septem Oktober bulan ke-8, dari kata Okto November bulan ke-9, dari kata Novem, Desember bulan X. Dari kata dekam inilah akar dari anomali bahasa yang kita warisi hingga hari ini, di mana nama yang berarti 7 digunakan untuk bulan ke-9. Bagian 2 reformasi Numa Pompilius dan kelahiran awal tahun zaman penyelarasan. Kekosongan musim dingin yang tak bernama tidak bisa dibiarkan selamanya. Pandarus Romulus, raja kedua Roma yang bijaksana, Numa Pompilius memerintah sekitar 715 sampai 673 sebelum Masehi. Melihat perlunya sebuah sistem yang lebih teratur dan holistik. Numa, yang dikenal religius dan pasifis, melakukan reformasi besar yang mengubah wajah kalender selamanya. Numa menambahkan 2 bulan baru untuk mengisi kekosongan musim dingin, Januarius Januari dan Februarius Februari. Dengan penambahan ini, kalender Romawi diperpanjang menjadi 354 atau 355 hari, mencoba menyelaraskannya dengan siklus bulan tahun lunar. Januarius, dinamai dari Janus, dewa bermuka 2 yang satu wajahnya menatap ke masa lalu dan wajah lainnya menatap ke masa depan. Janus adalah dewa pintu gerbang, permulaan, dan transisi. Menempatkan Januari sebagai bulan dan akhirnya sebagai awal tahun adalah simbolisme yang kuat tentang membuka lembaran baru. Februarius, dinamai dari Februa,
sebuah ritual penyucian purifikasi kuno yang diadakan di akhir tahun. Februari menjadi bulan pertobatan, pembersihan dosa, dan persiapan spiritual sebelum memasuki siklus baru. Meskipun ada perdebatan sejarah seperti catatan Plutarkos yang menyebutkan posisi awal kedua bulan ini mungkin berbeda konsensus. Sejarah mencatat bahwa reformasi Numelah yang akhirnya memantapkan posisi Januari dan Februari, menggeser Martis dari posisi puncak. Pergeseran inilah yang menyebabkan kekacauan etimologis pada nama-nama bulan. Ketika Januari dan Februari diletakkan di depan Martis, bulan yang dulunya pertama Maret menjadi bulan ketiga. Akibatnya, September si-7 terdorong menjadi bulan ke-9, Oktober si-8 menjadi ke-10, dan seterusnya. Namun, kekuatan tradisi begitu kuat sehingga nama-nama lama yang berbasis angka ini tidak pernah diubah, meninggalkan jejak sejarah Romulus yang abadi dalam kalender kita. Bagian 3 Revolusi Julian dan kekuasaan para kaisar zaman matahari. Meskipun reformasi Numa adalah kemajuan besar, kalender Romawi yang berbasis lunar 355 hari masih memiliki kelemahan fatal. Ia tidak sinkron dengan tahun matahari 365,25 hari. Seiring berjalannya waktu, musim mulai bergeser. Perayaan panen jatuh di musim dingin, dan festival musim semi jatuh di musim panas. Para pendeta tinggi Romawi seringkali menyisipkan bulan tambahan interkalaris secara sembarangan, seringkali demi kepentingan politik untuk memperpanjang masa jabatan sekutu mereka. Kekacauan ini mencapai puncaknya hingga Julius Caesar naik ke tampuk kekuasaan. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Caesar, dengan bantuan astronom Alexandria bernama Sosigens, memperkenalkan reformasi radikal yang dikenal sebagai kalender Julian. Caesar meninggalkan basis lunar dan beralih sepenuhnya ke basis solar matahari, mengikuti model Mesir yang lebih maju. Ia menetapkan panjang 1 tahun menjadi 365 hari. Dengan 1 hari tambahan kabisat, ditambahkan setiap 4 tahun di bulan Februari, untuk meluruskan kembali musim yang telah bergeser jauh. Caesar bahkan harus memperpanjang tahun 46 sebelum Masehi menjadi 445 hari, sebuah periode yang dikenal dalam sejarah sebagai tahun kebingungan, Annus Confusionis. Namun, Caesar tidak hanya mengubah struktur waktu, ia juga meninggalkan namanya di sana. Setelah kematiannya pada 44 sebelum Masehi, bulan Quintilis bulan kelima dalam sistem lama, tempat ia dilahirkan diganti namanya menjadi Julius sebagai penghormatan atas keagungannya. Langkah ini kemudian diikuti oleh penerusnya, Kaisar pertama Roma, 2 Agustus. Pada tahun 19 Masehi, Senat Romawi mengubah nama bulan Sextilis, bulan ke-6 lama menjadi Agustus untuk menghormati kemenangan-kemenangan besar Agustus yang terjadi pada bulan tersebut. Sebuah legenda menarik meski kadang diperdebatkan mengatakan bahwa Agustus ingin bulannya setara dengan bulan Julius Caesar. Oleh karena itu, 1 hari diambil dari bulan Februari yang sudah pendek dan ditambahkan ke Agustus, menjadikannya 31 hari. Sama seperti Juli, inilah sebabnya mengapa kita memiliki 2 bulan berturut-turut Juli dan Agustus, yang sama-sama memiliki 31 hari. Dan mengapa Februari menjadi bulan yang paling singkat. Bagian 4 penyempurnaan Gregorian, dan hari-hari yang hilang zaman presisi kalender Julian, adalah mahakarya pada zamannya. Namun, ia tidak sempurna. Perhitungan Caesar mengasumsikan 1 tahun tepat 365,25 hari. Namun, durasi revolusi bumi yang sebenarnya adalah sekitar 365,2422 hari. Selisih kecil sekitar 11 menit per tahun ini mungkin tampak sepele. Tetapi selama berabad-abad, selisih ini menumpuk. Pada abad ke-16, ketidakakuratan ini telah menyebabkan kalender bergeser sekitar 10 hari dari musim yang sebenarnya. Untuk memperbaiki kesalahan milenium ini, Paus Gregorius XIII mengeluarkan dekrit pada tahun 1582 yang melahirkan kalender Gregorian. Reformasi ini memiliki 2 komponen utama yang mengejutkan. Penghapusan 10 hari. Untuk menyinkronkan kembali kalender dengan matahari, Paus Gregorius melakukan tindakan drastis. Rakyat yang pergi tidur pada malam hari Kamis, 4 Oktober tahun 1582, bangun keesokan harinya pada hari Jumat, 15 Oktober tahun 1582. 10 hari dihapus begitu saja dari sejarah manusia demi mengembalikan keteraturan kosmik. Aturan kabisat baru, untuk mencegah pergeseran serupa terjadi lagi di masa depan, aturan tahun kabisat diperketat. Tidak semua tahun yang habis dibagi 4 adalah tahun kabisat. Tahun penuh abad seperti 1700,
1800 bukanlah tahun kabisat, kecuali jika tahun tersebut juga habis dibagi 400 seperti 1600 dan 2000. Sistem Gregorian inilah yang menjadi standar internasional hingga hari ini. Meskipun awalnya ditolak oleh negara-negara non-Katolik, Inggris baru mengadopsinya pada 1752 dan Rusia pada 1918. Akurasi matematisnya yang luar biasa hanya meleset 1 hari setiap 3000 tahun menjadikannya sistem penanggalan paling sukses dalam sejarah manusia. Bagian etimologi sebagai prasasti sejarah makna di balik nama. Video ini juga mengajak kita menyelami makna mendalam di balik nama-nama bulan yang kita ucapkan setiap hari tanpa pikir panjang. Setiap nama adalah sebuah fosil linguistik yang menyimpan cerita dari era yang berbeda. Dui Romawi, Martis Maret, Dewa Mars, melambangkan keberanian dan permulaan musim perang. Aprilis April berasal dari operire membuka, merujuk pada kuncup bunga yang mekar di musim semi, atau terkait dengan Dewi Aphrodite Venus. Maius Mei, Dewi Maya, simbol pertumbuhan tanaman dan kesuburan bumi. Junius Juni, Dewi Juno, pelindung pernikahan dan wanita. Hingga kini, Juni masih dianggap bulan yang populer untuk menikah, sebuah warisan tak sadar dari tradisi Romawi. Kaisar yang diagungkan, Julius, Juli monumen abadi bagi Julius Caesar, sang reformator kalender. Agustus penghormatan bagi Kaisar Agustus, pendiri Kekaisaran Romawi. Angka yang salah, September 7 Oktober 8, November 9 Desember 10, sisa-sisa kerangka kalender Romulus yang tak tergoyahkan. Meskipun posisinya telah bergeser 2 langkah akibat masuknya Januari dan Februari, nama-nama ini tetap bertahan sebagai pengingat bahwa dahulu, tahun dimulai pada bulan Maret. Perjalanan panjang dari Romulus hingga Gregorius XIII mengajarkan kita bahwa kalender bukan sekadar alat administratif. Ia adalah produk dari negosiasi panjang antara manusia dengan alam semesta. Ia dibentuk oleh kebutuhan petani akan musim, ambisi jenderal akan kemuliaan, dan ketelitian imam akan ritual. Setiap kali kita melihat tanggalan di dinding atau di layar ponsel, kita sedang melihat sebuah ringkasan sejarah peradaban barat selama hampir 3000 tahun. Kita masih menggunakan nama dewa perang untuk bulan ketiga, nama kaisar untuk bulan ke-7 dan ke-8, dan angka 10 untuk bulan ke-12. Seperti yang disimpulkan dalam video, sejarah sederhana seperti Osaluze, nama bulan ini menunjukkan bahwa detail kecil dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menyimpan cerita raksasa tentang kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Kalender Masehi adalah bukti hidup bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Ia terus berdetak hari demi hari di dalam saku dan di dinding rumah kita. Memahami sejarah ini membuat kita lebih menghargai waktu, bukan hanya sebagai durasi yang berlalu, tetapi sebagai warisan yang kita jaga.